Suatu pagi, Sutati sedang menyapu dengan ditemani Sukamto. Tiba-tiba, Sukamto kecil tidak sengaja terjatuh dari gendongan. Setelah itu, Idris datang. Halaman sudah mulai kotor lagi. Sukamto, temani ibunya dulu ya. Ya ampun, Le. Maafin ibu ya, Le. Ibu nggak sengaja. Ini kenapa mau kok Sukamto nangis? Maafin ibu, Pak. Sukamto nggak sengaja jatuh dari gendongan ibu. Loh kok bisa sih Bu, kan Sukamto masih bayi, itu seharusnya bisa lebih hati-hati. Iya, Pak, maaf, Pak. Ya udah sekarang ayo kita masuk dulu. Beberapa bulan kemudian, Sukamto kecil tumbuh dengan sakit-sakitan. Idris menawarkan agar Sukamto dijual kepada pamannya, yaitu Warnen Harjo. Bu, kamu nyadari nggak anak kita sering sakit-sakitan, badannya kurus, dan fisiknya lemah seperti ini? Iya, Pak. Ibu juga heran kenapa anak kita Sukamto sering sekali sakit. Aku pernah dengar tradisi Jawa, katanya seorang anak dijual dan menggantikan namanya, dia akan sembuh. Ibu ikut menurut pendapat Bapak saja. Kalau begitu kita jual saja pada pamannya saja, gimana Bu? Nggih, nggak apa-apa, Pak. Beberapa hari kemudian, Warnen Harjo datang ke rumah dan mulai menjalankan tradisi dan mengganti nama Sukamto dengan nama Slamet. Idris, apakah kamu ingin menjual Sukamto seperti tradisi dalam masyarakat Jawa? Iya Mas, saya ingin menjual Sukamto pada pamannya sendiri. Konon katanya tradisi ini bisa membuatnya sehat lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengganti namanya Sukamto dengan nama Slamet, nama yang akan membawa keselamatan dalam hidupnya. Baik Mas, terima kasih sudah mau melakukan tradisi ini. Iya Mas, terima kasih. Tahun kemudian, saat Slamet beranjak remaja, ia kembali dibeli oleh orang tuanya. Proses jual beli dan penggantian nama ini merupakan ritual yang dipercaya masyarakat bisa menyembuhkan Slamet dari penyakitnya. Sehingga Slamet kecil telah resmi menjadi anak pamannya. Tetapi, ia tetap tumbuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya. Kala itu sedang memasuki masa ujian akhir. Di pagi yang cerah, Slamet berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Pagi Slamet. Kayaknya kamu semangat banget hari ini, ada apa? Iya, aku semangat untuk menghadapi ujian akhir. Hah? Bukankah seluruh siswa sangat tegang menghadapi ujian akhir? Kenapa kamu sebaliknya? Tentu saja aku bersemangat, aku sangat ingin masuk ke Mir Gerbret Lager Anderwis Mulo, Broderan milik Belanda. Dengar-dengar itu sekolah yang bagus. Mulo? Wah, itu sangat menarik, semoga kamu keterima ya. Iya, Slamet. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk itu? Tentu saja aku sudah belajar untuk mendapatkan hasil ujian yang terbaik. Aku dan Karno sangat mendukungmu. Semoga setelah kita lulus dari sekolah ini, kita tetap bersahabat ya, walaupun di sekolah yang berbeda-beda. Usaha Slamet tidak mengkhianati hasil. Ia berhasil lulus dan menjadi siswa di Mulo. Namun, tidak lama setelah ia masuk Mulo, Jepang mulai menduduki Indonesia. Akibatnya, banyak sekolah Belanda yang ditutup, termasuk Mulo. Oleh karena itu, Slamet terpaksa pindah sekolah ke Mangkunegaran. Pagi itu hari pertama Slamet pindah ke sekolah barunya. Ia sedih karena harus pindah sekolah dan berpisah dengan temannya di Mulo. Namun, ia harus tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikannya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru yang bernama Slamet. Coba perkenalkan diri dulu. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Slamet. Bu Guru, di sini banyak sekali loh yang namanya Slamet. Apa kita nanti manggil mereka dengan panggilan Slamet 1, Slamet 2, Slamet 3 begitu Bu? Pertanyaan yang bagus, ayo. Bagaimana jika kita
kita mengganti nama Slamet ditambahin dengan nama Slamet Riyadi. Setuju, Bu. Untuk Slamet, apakah keberatan? Iya, Bu, saya sangat senang memiliki ciri khas baru. Oke. Selama masa studinya, Slamet dikenal dengan pelajar yang cukup pendiam, tapi ia rajin dan aktif dalam berbagai kegiatan di luar kelas, seperti kepanduan atau kepramukaan, dimulai dari Pandu Taruna Kembang. Pada masa-masa sekolah pula, Slamet Riyadi rajin belajar pencaksilat. Pagi itu, teman-teman Belandanya membuat Slamet terpancing emosi. Hei, Slamet, lemah sekali bangsa kalian ini berisikan yang bodoh yang sekali dengan kamu. Apa kamu bilang jangan hina bangsa kami? Kalianlah yang menumpang hidup di bangsa kami. Benarkah itu? Bahkan sampai ini Belanda yang mendominasi bangsa kalian. Ketika Jepang menjajah, Belanda lah yang mengusir mereka, bukan bangsa kalian. Kalian hanya suruhan kami. Aku sudah bersadar selama ini kami bangsa Indonesia tidak akan tinggal diam dijajah bangsa kalian dan Jepang. Aku sendiri yang akan mengusir kalian dari tanah ini. Kamu sudah mulai berani dengan kami. Ayo kita buktikan siapa yang paling kuat. Jangan hanya bicara saja. Hans dan Slamet bertarung dan dimenangkan oleh Slamet. Slamet mudah tersinggung dan tidak takut bertarung ketika bangsanya dihina. 3 tahun berlalu. Slamet Riyadi kini masuk ke Sekolah Pelayaran Tinggi atau SPT Koto Sainan Yoseiso di Cilacap dengan mengambil jurusan mesin dan dek. Sekolah tersebut merupakan sekolah militer milik Jepang. Selamat pagi teman-teman. Siap memulai petualangan baru di Sekolah Pelayaran Tinggi? Pagi Slamet. Iya, aku sudah tidak sabar. Oh iya, sekolah ini memang milik pemerintah Jepang kan? Iya, aku dengar banyak yang bilang kita harus berhati-hati di sini. Oh ya, bagaimana dengan pelajaran di jurusan mesin dan dek? Aku siap, ini adalah kesempatan untuk belajar banyak hal baru. Meskipun situasinya sulit, kita harus tetap semangat. Dan apa rencanamu setelah lulus? Apakah kamu akan terlibat dalam perjuangan? Tentu, aku ingin mengikuti aksi-aksi revolusioner dan belajar dari para tokoh pejuang seperti Sultan Syahid. Mereka lah yang akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wah, aku juga ingin belajar lebih banyak tentang nasionalisme. Kita harus menunjukkan bahwa kita peduli terhadap tanah air kita. Betul, sejak di sini aku juga ingin bergabung pada organisasi kepanduan Remaja dan KBI. Itu akan membantuku masalah kebangsaan. Itu ide yang bagus. Melalui organisasi, kita bisa berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang perjuangan. Kita bisa mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu kebangsaan dan cara berkontribusi. Ya, kita harus lebih sadar akan keadaan negara kita. Penjajah masih mendominasi dan kita harus siap untuk melawan. Aku setuju. Kita adalah generasi penerus yang berjuang untuk bangsa kita. Aku senang kita punya semangat yang sama. Bersama kita menginspirasi teman-teman untuk semakin cinta Indonesia. Ayo, kita mulai dari sini. Semangat, selamat. Mari kita tunjukkan bahwa kita siap untuk menghadapi tantangan dan berjuang untuk Indonesia. Semangat! 3 tahun sudah dilalui oleh Slamet Riyadi, dan kini tiba saatnya hari kelulusan. Berkat kegigihannya di masa sekolah, ia menjadi lulusan dengan nilai terbaik di Sekolah Pelayaran Tinggi. Hal ini membuatnya tidak susah untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah lulus, ia langsung bekerja menjadi navigator kapal kayu yang berlayar antar pulau di Nusantara. Nilai-nilai yang bisa diambil dari drama ini yang pertama adalah semangat kebangsaan. Slamet menunjukkan rasa cinta yang besar terhadap tanah airnya yang menginspirasi kita untuk mencintai dan membela negara kita. Ketahanan dan keteguhan. Meskipun menghadapi tantangan dari penjajah, Slamet tetap bertekad untuk melanjutkan pendidikan dan berjuang demi kemerdekaan. Nilai kepemimpinan. Melalui keterlibatannya dalam organisasi kepanduan, Slamet belajar tentang tanggung jawab kepemimpinan dan kerjasama. Keempat, solidaritas dan kerjasama. Dukungan teman-temannya menunjukkan pentingnya solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama. Kelima, keberanian. Keberanian Slamet untuk menantang penghinaan terhadap tanah airnya menunjukkan bahwa keberanian adalah kualitas penting dalam memperjuangkan keadilan. Keenam, pentingnya identitas dan budaya. Slamet mengingatkan kita akan pentingnya memahami dan menghargai identitas serta budaya kita sebagai bagian dari perjuangan nasional.